Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel saya ya. Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan routing secara NIP menggunakan paket Cisco Tracer ya. Di sini saya akan lakukan gimana caranya untuk setting NIP di Cisco Packet Tracer. Oke, terlebih dahulu kita install Cisco Packet Tracer-nya ya. Untuk yang di komputer atau di PC ya, silahkan diinstal. Saya akan coba membukanya. Oke, sudah terbuka. Nah, kali ini untuk setting router ya, kita mencoba untuk terlebih dahulu menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam setting router ini. Oke, yang pertama kita coba menggunakan isinya terlebih dahulu. Kita ambil kalau untuk dihubungkan secara langsung bisa, kalau mau menggunakan switch atau hub bisa. Nah, ini kita coba untuk hubungkan langsung ke masing-masing router. Oke, atau kita ada yang menggunakan switch. Oke, kita coba ambil lagi PC-nya. Router yang dipilih yang generic PT ya, router PT yang generic. Kita ambil 3 buah router. Nah, ini kita ambil 3 buah router. Sudah. Nah, setelah ini kita tinggal menghubungkan masing-masing perangkat yang ada menggunakan kabelnya di connection. Nah, dalam hal ini untuk melakukan setting di switch ke komputer ya, ini kita bukan secara strike ya, kita pilih kabel strike nya ini, kemudian Ethernet on, sininya bebas. Kemudian untuk router ke switch ini kita diharuskan ya menggunakan cross ya, menggunakan kabel jenis cross ya, crossover yang ini ya. Oke, kita hubungkan ke sesama pas Ethernet terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, ini kenapa merah nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ini Ethernet juga, bukan langsung Ethernet. Yang ini juga. Oke. Nah, setelah terhubung seperti ini, untuk antar router ya, ini kita menggunakan yang DTE, serial DTE. Ini ada DCE dan DTE. Nah, untuk ini kita menggunakan yang DTE ya. Sekali lagi, untuk antar router ya, ini menggunakan
menggunakan DTE. Oke, kita coba hubungkan. Oke, jangan ke pas Ethernet, ini ke serial 2/0 atau 2/0. Kalau untuk pengingat boleh disamakan, kalau mau dibedakan boleh beda, boleh sama, tapi harus ingat mana yang untuk sebelah kiri, tengah, dan kanan harus diingat. Oke ya. Kemudian lakukan hal yang sama ke serial yang satunya. Ini boleh serial 2, boleh serial 3 ya. Silakan. Untuk supaya sama boleh disamakan. Ke sini dan di sini serial 3, ke sini dan ke sini serial 2. Oke, baik. Nah, jaringannya akan menjadi seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, terlebih dahulu harus kita pahamin dari router ini perbedaan kelas yang digunakan harus diingat terlebih dahulu ya, kelas-kelas mana aja yang mau digunakan, dan harus tahu bagaimana untuk gateway yang digunakan dan network yang digunakan. Oke. Dalam hal ini kita akan coba terlebih dahulu ya, untuk di masing-masing router untuk meng-on-kannya, karena ini kan masih merah belum hijau. Kita terlebih dahulu meng-on-kan dari kabel yang sudah terhubung semua dengan router. Pertama yang PT0 dulu, router PT0. Oke, di sini kita masuk ke config. Nah, di sini untuk yang ke bawah ya, untuk yang ke bawah ya, untuk yang ke bawah kita menggunakan pas Ethernet 0 yang dari router ya, yang dari router 0/0. PA ini maksudnya pas Ethernetnya ya. Oke, kita buka yang pas Ethernet 0/0 yang ini. Nah, selanjutnya agar bisa terhubung dan tidak lagi bertanda merah di sini, ini kita harus meng-on-kannya di port status. Kita on-kan dulu portnya, jadi dihidupkan karena masih belum hidup. Ini kita coba on-kan. Oke, nah langsung ya, itu langsung hijau, dan yang ini tandanya masih kuning-kuning dulu ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita sambungkan juga yang ke kita hidupkan juga yang di router tengah. Oke, ke config, pas Ethernet, kemudian on. Ya, ini masih sama ya, masih sama. Oke, langsung hijau nih, langsung hijau. Oke, nah yang ini juga masih sama, kita menggunakan pas Ethernet 0. Pertanyaannya, apa kau boleh menggunakan pas Ethernet yang berbeda? Boleh, asal yang di on kan harus sesuai. Misal di pas Ethernet 1 ya, maka yang di on kan pas Ethernet 1. Tapi karena ini yang kita hubungkan di pas Ethernet 0, maka yang dihubungkan adalah yang di on kan adalah yang pas Ethernet 0. Oke, kita on kan juga. Oke ya, sudah jauh semua. Ini merah nanti karena belum di setting ya, belum di setting. Kalau kabelnya memang tetap merah. Baik, kemudian ya, kita on kan yang di masing-masing router, karena tadi kita baru on kan yang di ini ya, jaringan LAN-nya masing-masing ya. Di jaringan LAN-nya masing-masing baru kita on kan. Di pas Ethernet tadi itu masih jaringan LAN
di masing-masing router. Selanjutnya kita on kan yang di bagian routernya. Masuk kembali ke masing-masing router, kemudian config. Ini kita pilih serialnya. Nah, ini lihat kembali ya, diingat untuk router yang sebelah kiri ke tengah kita menggunakan serial 2/0. Kita lihat gitu ya. Nah, nampak seperti di depan, serial 2/0 dihubungkan dengan serial 2/0 ya. Kita on kan, on dan tutup. Yang satunya juga di tengah, serial 2 on. Kita lihat, nah sudah hijau. Oke, ini sudah hijau, tapi ini belum bisa terkoneksi ya. Ini baru kita mau on kan karena belum diisi di masing-masing routernya. Kemudian yang di sini juga ingat, yang di sini kita menggunakan 3/3 serial 3/0. Oke, atau serial 3/0. Oke, kita on kan. Oke ya, yang ini jangan di on kan, yang 2/0 jangan di on kan karena yang terhubung yang serial 3. Itu pun yang satunya silakan di on kan yang serial 3. Oke, kita tutup. Nah, sudah hijau semua. Oke, sudah hijau semua. Lalu apa yang kita lakukan setelah ini? Setelah ini kita harus mengisi terlebih dahulu gateway dari routernya ya. Kita harus mengisi gateway-nya terlebih dahulu untuk di masing-masing PC di router ya. Setting gateway-nya untuk di masing-masing PC adalah di router. Nah, di sini di pas RTNet 0 yang tadi sudah kita on kan. Di sini kita mengisikan IP address yang nantinya ini akan menjadi gateway di masing-masing PC sesuai dengan jaringan lokalnya ya, jaringan LAN-nya. Oke, ini kita buat terlebih dahulu supaya ingat. Nah, di sini kita coba menggunakan kelas C ya. 192.10.10.1. Oke, baik. Nah, ini yang akan menjadi gateway-nya nanti di masing-masing router ya. Ya. Di sini kita coba kelas B 172.16.1. Di sini kita coba kelas C kembali 192.1.10.10.1. Oke. Kemudian setelah ini kita buat di masing-masing routernya untuk menjadi jembatan antar router ya, untuk menjadi jembatan antar router di serialnya tadi ya. Kita lihat, nah, di serial 2 ini diminta juga IP address. Nah, ini yang kita gunakan yang akan menjadi jembatan antara router 1, 2, dan 3 ya. Ini nantinya akan menjadi jembatan ya, yang membaca antar router alamatnya ya, alamat yang akan membaca antar router. Oke, nah
di sini kita gunakan kelas A. Untuk antar routernya kita menggunakan kelas A. Di sini kita buat 10.10.10.1. Kemudian yang di sini 10.10.10.2. Oke. Dan yang di sini kita menggunakan 20.20.1. Penandaan terlebih dahulu di masing-masing jaringan lokalnya. Untuk router yang 0 PT0 ini kelas C 192.168.10.1. Kemudian yang kelas untuk yang tengah kita menggunakan kelas B 172.16.10.1. Kemudian yang router PT2 kita menggunakan 192.110.10.1. Oke. Nah, di sini kita terlebih dahulu untuk mencoba di salah satu router ya, kita isikan terlebih dahulu ya. Kita isikan terlebih dahulu yang sudah kita tandakan tadi ya, sudah kita tandain tadi. Untuk gateway-nya yang akan menjadi gateway-nya di 192.168.10.1 ini kita isi di pas Ethernet router 0 ya. Sudah kita on kan terlebih dahulu tadi, kita isi IP address-nya 192.168.10.1. Kemudian subnet mask-nya secara otomatis kelas C ya nih. Jadi 255.255.255.0. Oke. Kemudian ini sudah. Dan kita coba isikan intinya. 192.168.10. Kita menggunakan IP yang berbeda ya. 2 jadi 192.168.10.1. Baik, kita teruskan. Kita uji terlebih dahulu antar dua bisinya apakah terhubung. Ping 192.168.10.3. Oke, terhubung. Kemudian kita coba 192.168.10.1. Sorry, pingnya ketinggalan. Nah, ini akan mencoba menghubungi router. Apakah berhasil? Dan ternyata berhasil. Oke, karena ini menjadi gateway. IP yang ada di router menjadi gateway di masing-masing misi pada jaringan lokal di router PT0 tadi. Baik, ini sudah. Dan kita lakukan yang sama di router yang kedua.
2 yang di tengah. Ini kita buka, kemudian masuk internet, kita isikan IP-nya 172. Ini kelas B ya, yang kita gunakan kelas B 172.16.10.1 networksnya. Baik, ini kelas B ya, kita lihat networksnya dia juga menjadi kelas B. Baik, sudah, kita close kan. Kemudian kita isi IP address di jaringan lokalnya. 172.16.10. Ini bebas ya, untuk IP ini bebas. 5 misal. Ini gateway-nya ya, gateway-nya adalah IP address yang ada di router 2 tadi yang di tengah, 172.16.10.1. Baik, kita teruskan. Kita lihat apakah bisa ping 172.16.10.5. Ini dirinya sendiri ya, yang karena dia tunggal tadi, kita tidak menggunakan switch atau hub sebagai tambahan, hanya dirinya sendiri. Kita coba dulu, dan ternyata berhasil penginputan IP yang kita lakukan di lokal. Kemudian kita mencoba menghubungi dari routernya, ping dulu ya, 172.16.10.1 tidak tertulis 172. Oke, 16.10.1. Nah, ini akan menghubungkan ke router. Apakah berhasil? Ya, terbaca ya, lihat. Oke, mesti ini hanya sendirian PC-nya, tapi telah terhubung dengan router, dan di router sudah ada IP-nya yang menjadi gateway di PC, maka akan terhubung. Seandainya di PC kita tidak menghubungkan gateway-nya, baik, kita atur ulang di sini. Nah, ini gateway-nya, ini kita kosongkan. Oke, kita kosongkan. Maka saat kita melakukan tes ping ya, melakukan tes ping kembali ke router. Apakah berhasil? Masih berhasil. Kita coba kembali settingnya. Terisi di sini yang memiliki akses. Nah, tapi apakah akan terhubung ke router sebelahnya atau router sudah kita isi di awal tadi? Oke. Nah, ini kosong ya, kita coba buka ke sini. 10.3. Coba ping 192.168.10.3. Apakah berhasil? Request timeout. Maka yang kita lakukan adalah melakukan terlebih dahulu setting antar router ya, kita lakukan setting antar router. Oke, ini nanti kita tetap kita kosongkan yang di sini. Kita lihat apakah setelah di setting router akan tetap masih bisa terhubung atau tidak. Ya, ini
kita setting terlebih dahulu. Kemudian ini kita coba kosongkan di gateway-nya ya, apakah berhasil terhubung atau tidak. Baik, terlebih dahulu kita setting ini kelas C boleh ya. Kita tadi menggunakan, ingat ya, kita gunakan tadi yang kelas C dan kelas B di PT router 0 dan PT router 1 itu di slash serial 2/0. Nah ini, dan isinya yang ini apa, isi IP addressnya yang sudah kita buat terlebih dahulu yang di sini sebagai penanda kita tadi ini ya, 10.10.10.1. Oke, kita coba 10.10.10.1. Oke, masuk networknya kelas A ya, kita close-kan. Kemudian kita coba sini 10.10.10.2 ya. Sesuai dengan tandai terlebih dahulu untuk IP address di routernya yang akan menghubungkan antar router. Nah, kita coba kembali ping apakah sudah bisa. Ping 192.168.10.3 masih belum bisa, padahal kita sudah melakukan pengisian di masing-masing router ya, pengisian IP di masing-masing router untuk membaca, tapi belum bisa juga untuk melakukan koneksi ya, masih request timeout. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan setting RIP di masing-masing router. Baik, kita setting IP-nya sudah, kemudian kita masukkan RIP-nya. Nah, untuk RIP ingat ya, untuk RIP kita harus mendaftarkan ya, mendaftarkan semua jaringan yang ada. Kita daftarkan semua jaringan yang ada. Baik, yang pertama ya 192.168.10.1. Nah, untuk networknya ya, teman-teman silakan mempelajarin bagaimana menentukan network ya, bagaimana menentukan network, silakan dipelajarin di bagian subnetting ya. Kalau untuk yang kita buat sekarang ini ya, networknya 192.168.10.0 ya, di 0. Oke, nah ini akan menjadi network yang pertama di kelas C ya. Teman-teman silahkan pelajari apa itu network dan apa itu host ya. Oke, kita tambahkan. Kemudian kelas B itu 72.16.0.0. Oke, untuk di kelas B seperti ini networknya. Kemudian network yang ketiga ini di 10.10.10.1 ini ya, silakan ditambahkan networknya. Untuk kelas A networknya seperti ini 10.0.0.0. Baik, sudah. Oke, kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, berhasil kita tambahkan, kita tutup, kemudian kita coba kembali melakukan tes ya.
adalah request timeout. Kenapa bisa seperti ini? Tadi sudah kita jelaskan di awal ya. Kita harus menentukan terlebih dahulu IP untuk router yang ke jaringan LAN ya. Oke, di MP konfigurasi ya. Nah, gini kita setting yang di PC di jaringan LAN-nya untuk kelas B ya. Ini kita belum mengisikan gateway-nya. TC 172.16.10.1. Oke, baik. Nah, karena ini tidak diisi tadi ya. Tidak diisi, maka tidak dapat melakukan tes ping ya. Oke, setelah ini kita close ya. Ini kita coba melakukan tes ping kembali. Ping 192.68.10.3 host, sorry ya, masih request timeout. Kenapa bisa seperti ini? Karena di awal pasti seperti ini. Kita coba tes ping kembali. Ternyata masih gagal request timeout kembali. Apa yang kita lewatkan? Ternyata kita salah mengisi serial ya. Seharusnya yang kita isi adalah serial 2/0 ya. Seharusnya yang kita isi di sini yang serial 2/0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tadi di awal sudah saya ingatkan agar kita mengingat. Nah, yang kita buat harus kita ingat. Ini mana sih untuk kemana jaringannya? Jaringan LAN yang di bawah dengan yang ada di sebelahnya ya. Ini kemana gitu ya. Dan ini ternyata seharusnya ini yang kita hapus dulu. Oke, sekarang kita yang isi yang betul di serial 2/0. Nah, ini 10.10.10.2. Baik. Sudah, kita lihat kembali isinya. Isinya bakal hilang tidak ya? Oke, aman. Sekarang kita coba tes pingnya kembali. Teman-teman, tidak apa-apa ya. Masih belum. Biasanya di pertama sebelum nggak bisa. Kita coba lagi, masih belum juga. Apa yang terjadi? Kita lihat kembali. Nah, ternyata di sini belum kita isikan. Ya, ternyata ini belum kita isikan. Oke, kita wajib mengisi kedua buah router di masing-masing RIP-nya. Nah, yang pertama ini sudah kita isi. Ya, ini sebagai perbandingan. Ya. Yang pertama yang ini sudah kita isi RIP-nya, sementara yang sini masih kosong. Maka tidak akan terjadi koneksi. Nah, kita sama isi kembali RIP-nya. Baik, kita mulai dari pasti lagi ya.
10.0 ya. Ini menjadi network kelas C ya, yang di jaringan router LAN PT router 0. Kemudian 172.16.0.0, kemudian di sini untuk yang pulsanya 10.0.0. Nah, setelah kita berhasil mengisi semuanya, barulah kita dapat melakukan koneksi ya. Baru dapat melakukan koneksi. Ingat teman-teman, dari awal tadi saya sudah jelaskan banyak sekali ya, termasuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan praktikum atau kegiatan pengisian router yang ada. Sering sekali salah. Nah, saya langsung mempraktekkan yang salah juga. Karena apa? Karena banyak dari siswa-siswa saya yang juga sering salah ketika melakukan setting di masing-masing LAN, di masing-masing router ya, dan pengisian-pengisian yang ada dalam tabel routingnya ya, di RIP-nya terutama. Terkadang lupa, terkadang salah, terkadang malah hilang IP yang sudah didaftarkan. Nah, kebanyakan teman-teman ya, kebanyakan dari siswa saya yang sempat saya ajarkan itu kebingungan dalam pengisian, selalu menghilang katanya, atau salah networknya, salah pengisian IP-nya, salah meng-on-kan IP-nya. Nah, ini saya sudah lakukan kesalahan-kesalahan yang biasanya umum terjadi. Ya, biasanya umum terjadi. Nah, ini kita coba close. Baik, kita tes kirim surat lah ya, yang paling gampang. Nanti kita coba tes ping, pasti berhasil. Biasanya kalau untuk yang pertama pasti gagal. Oke, pilot ya, gagal. Sekarang yang kedua dan successful. Oke, baik teman-teman, gimana ya? Ini butuh pemahaman ya untuk di pengisian masing-masing router ya, dan IP yang ada. Makanya terlebih dahulu kita tandahkan ya, untuk di jaringan lokalnya dan untuk di jaringan antar routernya. Oke, baik. Kita coba sekarang tes ping apakah berhasil. Ini di sini tandanya successful. Tapi apa betul yang kita buat sudah betul seluruhannya? Oke, kita coba dari sini. Coba ping 172.16.10.3 tadi ya. Kenapa saya jadi lupa? Baik, request timeout berarti bukan 3. Kita coba close, kita lihat berapa isinya. 5 ya. Maaf teman-teman, saya lupa. Saya kira tadi 3, ternyata 5. Oke, link 172.16.10.5 dan ternyata berhasil ya. Tadi karena kita buat 3 di sini ya, 10.3 ternyata gagal, salah karena memang bukan IP-nya ya. IP-nya karena komputernya di sini hanya satu, PC-nya di sini hanya satu, yang isinya 172.16.10.5. Maka kalau kita mencoba mengeping yang bukan IP-nya, langsung request timeout karena memang tidak ada. Oke, baik, apakah sebelahnya sama berhasil? Kita lihat 172.16.10.5 dan ternyata berhasil ya, berarti successful juga. Nah, apakah yang di sini juga? Karena dari tadi kita di sini selalu gagal katanya ya. Ya, nah ini yang gagal-gagal ini sebagai pengingat kalian nantinya ketika belajar agar jangan salah. Oke, baik. Ping 192.168.10. Yang ini titik 3, yang ini titik 5. Kita yang titik
tespingnya berhasil. Nah, kita lakukan cara yang sama di sebelahnya, router yang ketiga, yang di PT router 2. Oke ya, router PT router 2. Baik. Oke, kita isi. Ingat ya, harus ingat mana yang di on kan. Oke, untuk yang ini, yang ke bawah adalah serial 2/0 yang ke bawah, kita on kan. Sorry, maaf. Tadi kita sudah on kan ya. Kita yang ke bawah menggunakan pas internet ya. Ini isinya yang sudah kita buat 192 110 10 1. Baik. Kemudian serialnya ya, boleh langsung, boleh ya, serialnya 20.20.2 ya, serial 3 ya, kita isi. Ingat, serial 2 nya tidak on kan karena tidak ada terhubung ke mana-mana. Serial 3 nya kalau kita on kan, kemudian kita isi di sini serial 2 yang sementara yang dihubungkan adalah serial 3, maka yang akan terjadi sama seperti tadi, tidak terhubung ya, jadi tidak terhubung. Oke. Baik. Kemudian yang ini juga harus kita atur di serial 3 juga sama. Jadi 20.20.20.1. Oke, sudah. Kemudian silakan diisi IP addressnya di jaringan lokal yang ada di kelas yang satunya. Oke, baik. Ya, menggunakan 5. Gateway-nya yang menjadi IP address yang ada di pas internet di router 192.110.10.1 plus. Nah, ini kita coba tes ping dulu ke routernya. Oke ya, ke routernya berhasil. Nah, apakah ke router tetangganya berhasil? Tentu tidak. Tadi kita sudah bolak-balik melakukan tes ya, sudah bolak-balik melakukan tes dan tidak berhasil. Nah, ini kita cukupkan ya settingannya. Untuk di sini kita langsung isi ya, kita langsung isi di masing-masing router yang ada untuk tabel routingnya. Oke, baik ya, kita isi. Nah, kita harus ingat kelas mana ya, networknya, network mana-mana saja yang kita daftarkan. Oke, yang pertama yang di sini 110.10.0 ya. Untuk networknya seperti ini di kelas C, silakan ditambahkan. Oke. Kemudian kemudian 172.16. sorry, untuk networknya titik. Oke, ini untuk network kelas B ya. Ini karena terhubung dengan sini, maka ini juga harus didaftarkan. Oke, baik, daftarkan. Kemudian di sini 20.0.0. Oke, teman-teman silakan kembali pelajari tentang network, kenapa bisa seperti ini, silakan dipelajarinya. Oke, baik. Karena kelas A, kelas B, kelas C, silakan pelajarin. Sudah.
Kalau sudah kita close. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama di sebelahnya ya. RIP kita tambahkan ya. Kita tambahkan di kelas yang sini 192.110.10.10.0. kemudian yang bawahnya untuk antar rotornya 20.0.0.0 tambahkan. Baik. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengujian koneksi yang telah kita buat ya. Boleh secara ping, boleh menggunakan secara kirim surat ya, yang simple. Coba gunakan yang simple. Ingat teman-teman, kalau untuk di awal pasti ini pilot ya. Nah, untuk di awal biasanya selalu pilot. Kita coba. Oh, langsung successful ternyata. Oke, baik teman-teman. Setelah ini apa yang kita lakukan? Boleh mengetes secara ping. Ya, ini langsung terhubung ya, dua di jaringan yang pertama. Ya, di jaringan yang pertama, yang PT router 2 dan PT router 1 ya, ini sudah langsung terhubung karena sudah kita isi di masing-masing RIP-nya ya. Sekarang kita coba tes ping apakah betulan berhasil. Yang ini 110.10.5. Baik. Oke. Ping 192.110.10.5 dan ternyata berhasil. Oke teman-teman, gampang, susah ya, ini hanya sedikit butuh pendalamannya untuk masalah ini. Untuk pengisian dari masing-masing RIP dan tabelnya ya, harus diingat di bagaimana penentuan networknya dan apa-apa saja yang harus diisi di klien atau di PC atau di jaringan lokalnya. Ini kita coba ke tetangganya. Oke. Dan ternyata berhasil. Nah, pertanyaannya muncul. Apakah akan terhubung di sebelah sini ya, 192.168.10.1 akan terhubung ke 192.110.10.1. Bagaimana teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Tes. Oke, kita tes dulu ya. Bagi yang masih penasaran, udah betul, udah bisa. Sekarang kita coba tes. Yang simple aja, kita gunakan surat ke sini. Successful. Ternyata successful. Ya, ternyata successful. Kenapa bisa terhubung? Kenapa bisa terhubung? Ya, karena ya di sini telah terdaftar. Ya, di sini telah terdaftar. Oke. Ya, di sini telah terdaftar. Nah, nanti di router yang tengah ini dia akan membaca. Ya, yang di tengah ini akan membaca dari masing-masing router yang sudah didaftarkan. Ya. Jadi fungsi router dia adalah menentukan rute terbaik ya yang ada pada jaringan LAN dan jaringan WAN. Oke. Jadi kalau sudah didaftarkan di sini ya, maka secara otomatis
ya, menggunakan toggle routingnya, dia akan menentukan jalurnya ya. Baik teman-teman, gampang. Kita tes ping, coba ke sini ping 192.8.10.5 dan ternyata berhasil. Oke ya, dan ternyata berhasil. Sekarang kita lagi ping ini 3 dan ternyata berhasil. Oke teman-teman, nah inilah fungsi dari router yang ada. Oke baik, terima kasih ya, terima kasih telah melihat video ini dari awal hingga akhir, agar sama-sama kita pahamin ya pengerjaan setting router di Cisco Packet Tracer ini. Harus memahami beberapa aturan-aturan yang ada. Oke, kemudian setting router menggunakan 3 router di Cisco Packet Tracer telah successful ya, successful. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.